Oke, kita melanjutkan latihan soalnya ya. Latihan soal masih kita membahas tentang subpokok bahasan gaya Lorentz. Asri. Nah, ini soalnya. Soal ujian nasional tahun 2009. Perhatikan gambar di bawah. Dari titik A, mana titik A? Nah, titik A nih. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan v memasuki medan magnet B. Nah, ini medan magnet B. Artinya kalau misalkan di sini tandanya cross, berarti medan magnet arahnya pada masuk ke dalam ya, pada masuk ke monitor kamu. Nah, salah satu lintasan yang mungkin dilalui elektron adalah, nah, oke, saya tanya dulu nih, yang namanya elektron itu kamu kenal bermuatan, nah, oke, betul, bermuatan negatif kan. Nah, ini elektron itu bermuatan negatif. Oke, kalau dia bermuatan negatif, maka ketika sebuah partikel bermuatan melalui atau melewati suatu daerah yang bermedan magnet, maka dia akan mengalami yang namanya gaya Lorentz ya. Nah, arahnya tegak lurus dengan arah medan listrik, arah medan magnet ataupun dengan arah geraknya gitu ya. Oke, berarti yang tidak mungkin dulu nih. Oke, yang tidak mungkin berarti kan lintasan yang lurus. Nah, ini nggak mungkin. Artinya kalau misalkan lintasannya lurus, berarti dia tidak mengalami gaya Lorentz. Sementara elektron itu kan bermuatan. Nah, kalau yang bermuatan berarti akan mengalami gaya Lorentz. Nah, ini masih ingat nih kaidah tangan kanan yang pernah kita bahas di materi. Tapi ingat yang namanya kaidah tangan hanya berlaku untuk, bukan hanya berlaku, itu salah satu contoh untuk menentukan gaya pada partikel yang bermuatan positif. Nah, bermuatan positif atau disebutnya misalkan siapa? Proton ya. C positif. Artinya kaidah tangan kanan itu kan kamu kenal ada ibu jari. Nah, ibu jari menunjukkan arah kecepatannya. Berarti kita gambarkan. Arah kecepatannya kan ke atas tuh. Nah, ini dengan kecepatan sebesar v. Kemudian arah medan magnetnya di sana adalah cross masuk. Ya udah kita praktekin tuh. Nah, ini ingat untuk muatan positif dulu. Nah, ibu jari kita berarti arahkan ke atas. Oke, kamu coba juga ya sambil nonton, berarti sambil nyobain juga. Ibu jari kita ke atas, udah. Nah, kemudian empat jari kamu masuk, masuk ke monitor kamu ya. Oke, masuk ke monitor kamu udah. Nah, berarti kamu lihat telapak tangan kamu mengarah ke mana? Oh, mengarah ke kiri om. Oke, nah inilah si gaya Lorentz-nya. Nah, ini B-nya. Berarti kalau begitu, ketika dia bergerak ke atas memasuki medan magnet, dia kan harusnya lurus tuh. Nah, karena mendapatkan gaya Lorentz ke kanan, ke kiri, berarti dia kan seolah-olah bergerak ke sana ya. Oke, melengkung. Nah, sip. Nah, ini untuk si proton atau bermuatan positif. Nah, sementara yang ditanyakan adalah bermuatan negatif. Ya sudah, kalau ini misalkan lintasan untuk partikel yang bermuatan positif, maka lintasan yang bermuatan negatif berarti arahnya berlawanan dengan arah si lintasan gerak dari yang bermuatan positif. Berarti lintasan yang mungkin untuk elektron ya berarti P, Q, R. Nah, itu selesai. Jadi jawabannya yang C. Ingat, jadi yang lo harus perhatiin siapa yang bergeraknya nih, elektron atau proton. Kemudian lo perhatiin arah geraknya sama arah medan magnetnya. Baru kita pakai kaidah tangan kanan. Nah, ini salah satu contoh dari menentukan arah dari gaya Lorentz. Nah, oke, untuk lebih jelasnya lagi silakan dibuka lagi materinya dan dicoba lagi latihan soal berikutnya. Yuk, bye bye.